Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ini kegiatan kita waktu di kos-kosan. Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah, amin. Happy watching. Halo semuanya, hari ini kegiatan aku waktu lagi di kos-kosan ya. Aku mau sharing lagi kegiatan aku waktu di sana. Jadi ini tuh video sebelum aku kemas-kemas packing-packing barang mau pindahan ya mams. Mungkin besok aku bakal upload ya waktu aku pindah ke kontrakan. Ditunggu aja videonya. Karena kemarin udah banyak juga teman-teman yang request video waktu aku pindahan, penasaran gitu ya kan mau lihat kontrakan aku yang di sini. Sebenarnya sih kontrakannya biasa aja ya teman-teman, tapi ya ntar aku kasih liatin lah ya videonya kontrakan aku yang di sini. Oke, by the way tadi di awal video aku udah cuci baju ya teman-teman, dan ini kita lanjut mau buat nasi liwet nih. Jadi aku hari ini tuh mau buat nasi liwet sama Pak suami. Kebetulan dia lagi libur kan kerjanya, ini tuh pas waktu hari Minggu ya kegiatan kita di kos-kosan. Lebih tepatnya itu ini tuh tiba-tiba aja pas suami tuh pulang terus dia bawa ikan teri. Ternyata dia tuh pengen bikin nasi liwet. Kadang-kadang tuh dia suka kayak gitu mams. Dia tuh suka nonton-nonton gitu kadang video masak-masakan, entah itu di Facebook, di YouTube gitu ya kan. Terpulang-pulang ayo kita bikin ini yuk gitu. Ya udah. Jadi ya udah dia tuh ceritanya, nah ini yang bikin nasi liwetnya, yang numis bumbu-bumbunya itu dia semua tadi yang di Magic itu. Jadi aku tuh cuma bagian untuk bikin sambelnya doang sama bikin ikan terinya tuh sebagian kan tadi udah digoreng ya. Itu yang dimasukin ke Magic itu tuh udah digoreng terinya, semua bumbu-bumbunya juga udah ditumisin dulu ya kalau bikin nasi liwet. Nah, dan ini aku bikin sambal untuk bikin ikan teri mams. Nah jadi ini aku tadi kan terinya tuh udah digoreng ada sisaan, jadi mau aku pedes-pedesin gitu. Ini aku bumbuin seperti biasa ya, lombok, cabe, apa namanya, bawang merah, bawang putih, aku kasih kunyit sedikit juga, ini ketumbar, lada bubuk, sama aku kasih jahe sedikit ya. Ini aku geprekin gitu biar ada harum-harumnya. Dan ini juga aku kasih serai, terus dia biar warnanya cantik seperti biasa. Kalau bikin ikan asin dibumbuin gini pasti aku kasih tuh gula merah ya, biar manisnya tuh dia enak, ada rasa manis-manisnya gitu dan warnanya lebih cantik. Agak kemerahan gitu dia mams warnanya kalau dikasih gula merah ya. Tuh jadi kayak gini. Dan ini baru aku mau masukin ya, ini ikan terinya lumayan banyak sih ya, karena kalau nasi liwet itu sebenarnya kan dia untuk topping-topping pelengkapnya tuh nggak begitu ribet gitu ya kan, pakai tahu tempe pun juga udah enak ya, karena kan si nasi liwetnya sendiri juga udah dibumbuin gitu, udah wangi, udah harum sama rempah-rempah. Jadi ini aku kebetulan aja sih pengen bikin teri pedas kayak gini. Biasanya tuh kalau di Goa ingat kalau beli apa songkolo gitu ya, suka tuh kadang ada ikan terinya yang dibumbu pedas, tapi cuman pedas doang gitu ya, bumbunya kurang kerasa kalau menurut aku. Nah kalau bikin sendiri tuh kan lebih bisa kerasa gitu ya kan bumbunya. Karena kadang-kadang ada juga orang bikin bumbu kayak gini tuh dia bumbu itu nggak dikeluarin gitu, maksudnya nggak kerasa bumbu, cuman kerasa kayak disambelin doang gitu rasanya, paham nggak sih? Ya begitulah ya maksudnya. Nah tapi kalau kita bikin sendiri, yang aku bikin itu berbumbu ya, ada bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Beda sama kayak kalau kita cemplungin pakai sambal doang, bumbunya kan beda tuh. Yang memang benar-benar dibumbu sama bumbu yang pakai sambal doang itu pasti rasanya beda. Ini kayak aku biasanya bikin ikan asin yang biasanya tuh kadang suka aku kasih juga tuh ke tetangga aku. Kalau bikin ikan asin bulu ayam biasanya aku suka pakai bumbu itu, dan tapi biasanya aku kasih campuran asam jawa, biasanya dia lebih enak gitu ya, ikan asin apa manis manis pedas asam gitu ya. Nah dan ini tadi udah selesai aku bikin ikan terinya, lanjut aku tumis untuk sambal juga. Ini udah selesai aku bikin sambal terasi juga, itu udah mantap lah ya ini sambal terasinya. Dan itu di belakang tadi pas suami dia bagian goreng-goreng tempe sama tahu di belakang. Nah jadi aku di depan ini di kompor portable yang ini aku cuma numis-numis doang tadi. Oh iya teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan buat kalian yang mungkin yang lagi sakit, semoga kalian segera disembuhkan ya, diangkat semua penyakitnya.
Amin. Dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan ya teman-teman dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan ini tadi nasi liwetnya udah masak ya tuh. Magicnya udah bunyi dan ini langsung aja diaduk-aduk dulu sama Papa Adel biar dia rata tuh. Ini benar-benar harumnya itu wangi banget ya, harum dari rempahnya dan juga dari ikan terinya. Sebenarnya sih ini tuh aslinya harusnya pakai teri Medan gitu ya, yang kecil-kecil itu. Cuman karena di sini nggak ada, ya udah pakai teri yang betulan teri aja yang kayak gini tuh. Nah, ini dia untuk menu topping-topping pelengkapnya. Ini kita cuman bikin tahu tempe. Ini ikan teri yang tadi aku buat tuh, yang dibikin bumbu. Aku senang banget kalau teri dibikin kayak gitu, tapi kalau cuma digoreng biasa aku kurang suka ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, suka juga nggak kalau teri dibumbuin kayak gini? Nah, ini tuh cuman kita kasih telur juga. Tadi kita juga dadar telur ya. Aku tuh kalau bikin ikan asin yang diginiin, ini bumbunya sama kayak ikan asin yang sering aku bikin, cuman bedanya nih ikannya ikan teri. Biasanya tuh kalau aku lagi bikin ikan asin banyak dibumbuin gini, aku suka kasih ke tetanggaku. Karena waktu itu aku pernah kasih pertama kali dan mereka itu langsung suka gitu ya, bumbunya diapain dikasih apa aja gitu ya kan. Padahal bumbunya tuh simple aja. Jadi yaudah pas aku bikin banyak pasti aku kasih gitu. Pokoknya apapun makanan yang aku bikin agak banyak biasanya pasti aku kasih juga sih ke tetangga terdekat ya Mams. Pastinya karena kalau kita berbagi makanan itu kan bagus juga gitu ya. Ya semoga aja sih cocok ya gitu di lidahnya. Oke, dan itu tadi kita udah selesai makan nasi liwetnya. Tadi tuh karena nggak ada kerupuk, jadi kita pakai kacang atom yang pedas. By the way, ini tadi lihat cuaca di luar udah mulai mengkhawatirkan dan mulai mendung-mendung gitu. Ya udah, aku cepet-cepet deh ya pinggirin ini pakaian. Tadi Bapak Adel itu dia udah pergi gitu, aku suruh beliin anak aku udang, jadi dia jalan gitu. Biasanya kalau ada dia pasti aku suruh angkatin ini jemuran pinggirin gitu. Dan langsung aja ini aku taruh di atas itu karena ini masih ada yang baal gitu, belum kering semua. Jadi ya udah aku jemurin lagi di sini. Ini tuh kos-kosan aku ngomong-ngomong deket banget ya jaraknya sama kantor, itu cuma 1,5 menit. 1 menit kalau lajunya ya, sampai 1,5 menit itu kalau agak lambat gitu jalan 40. Kalau cepet ya cepet juga. Nah, dan ini keadaan kos-kosan kita ya, itu di sebelah aku tetangga-tetangga. Ini kalau lagi hari Minggu gini biasanya pada pulkam, jadi yang tinggal di situ paling tiga apa namanya, tiga tiga orang aja gitu yang ada di situ. Selainnya itu dia pada pulkam kalau hari Minggu gitu. Jadi ya rada sepi juga sih ya. Tapi di situ itu kosnya juga lumayan murah. Di tempat lain tuh ternyata ada, kemarin tuh kita pas cari kontrakan ya kan, ternyata ada kos-kosan yang kayak rumah tunggal gitu, satu bagus gitu loh, harganya 700.000, kayak rumah tapi dia kos-kosan satu. Udah gitu dia bangunannya masih bangunan baru, masih termasuk yang punya orang yang sama dengan kos-kosan yang kita tinggalin itu. Cuman memang agak jauh sih jaraknya kalau di kos yang tadi itu. Kenapa Bapak ada ambil di situ, karena emang jaraknya itu dekat. Sama juga sama kontrakan yang kita tinggalin sekarang, itu juga jaraknya dekat banget dari kantor ya. Lanjutin, aku mau temanin suami aku potong kepala alias potong rambut ya guys. Nah, ini tuh udah sampai di tempat potong kepala. Kepalanya mau dipotong guys. Nah, ini tuh dia udah dipotong rambutnya maksudnya, karena apa namanya, rambutnya tuh udah kayak sarang tawon gitu loh, tebal, tinggi, mekar, kayak iklan sampo, apa namanya, iklan sabun cuci daya yang zaman dulu itu pakai daya, lupa kan yang lain, megar kan rambutnya tuh ke samping. Udah kayak gitu ya rambutnya Bapak Adel tuh kalau udah nggak dipotong sebulan lebih, megar, panjang gitu kayak orang udah tahu urus. Dia tuh paling susah banget kalau soalnya disuruh potong rambut. Nah, dan ini tadi udah selesai potong rambut, kita mampir sebentar beli es krim, dan ini udah stay lagi di kos-kosan tuh. Dia udah berubah lah ya sedikit. Rambutnya jadi udah hilang lah ya sarang tawonnya. Dan ini tadi dia udah beli udang, jadi udangnya ini itu dia yang bersihkan, karena kan aku tuh alergi udang ya. Jadi aku nggak bisa goreng udang, tapi kalau kayak ditumis, ditumis-tumis gitu atau yang berkuah, itu aku masih bisa karena hawanya nggak terlalu nyengat tuh ke hidung. Kalau digoreng kayak gini atau dipanggang kayak gini, wow, hawanya tuh naik banget ke hidung.
Meskipun harumnya itu wangi, tapi aku tuh kalau dekat-dekat bisa gatal, nyium aromanya aja aku gatal, apalagi makan. Jadi tuh kadang kalau aku pengen banget gitu ya, apalagi ini tuh udangnya benar-benar gede banget aslinya. Jadi ya udah, paling aku tuh minta suapin sesuap, udangnya nyantap dikit ya udah, itu pun ya nanti habis aku nyantap itu aku langsung minta beliin susu beruang. Kalau nggak gitu gatal gitu, pokoknya tenggorokan langsung digentak, mata gitu langsung bengkak, bibir langsung wow kayak Britney Spears gitu loh. Udah nggak Ica kak ini? Iya. Ya kak? Ica mau udah nggak? Cak, Cak, udangnya Ica kak itu? Iya, itu udah. Dibikinin bapak. Jangan pakai. Oke, dan jadi yang request udang itu Delisa ya. Jadi karena memang dia tuh suka banget sama udang. Jadi ya untungnya dia tuh nggak ngikut mamanya alergi gitu ya. Jadi semua dia bisa makan. Aku dulunya sih juga bisa makan semua. Cuman aku tuh alerginya mulai dari SD. Awalnya tuh karena kebanyakan makan kepiting. Jadi nah dari situlah aku sampai sekarang itu gatal gitu teman-teman. Kalau makan yang kayak udang atau kepiting. Tapi ada juga sih terkadang jenis udang tuh yang aku makan nggak gatal. Padahal udang tuh enak banget, Masya Allah. Tapi kenapakah aku bermusuhan dengan dia? Ya udahlah ya, daripada bibir doer, mending harus dimakan. Aduh. Nasib ya, nggak bisa makan enak. Nah ini untuk bumbunya, tadi itu Bapak Adel yang racik sendiri. Ini pokoknya campur-campur lah ya, saus, kecap, lada. Juga pakai apa namanya, bumbunya untuk spaghetti, macam-macam. Dan itu wangi banget teman-teman. Pokoknya aku itu kalau udah cium orang bikin udang, aduh rasanya pengen, tapi ya takut deh ya gatal. Soalnya aku tuh kalau gatal nggak tanggung-tanggung, langsung kayak apa sih, kayak asma gitu loh. Napas aku tuh kayak jadi susah napas, terus gatal garuk-garukan deh kayak monyet. Males banget kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh ya, ditahan-tahan aja. Kadang juga aku itu minum air kelapa. Air kelapa juga bagus ya kalau untuk menetralisir kayak alergi gitu, dia juga bagus tuh. Jadi dia gatalnya tuh kayak berkurang gitu. Tapi sih biasanya paling sering aku itu minum susu beruang ya. Itu dia langsung agak kurang gitu lah gatalnya. Aku malas kalau kayak minum obat-obat CTM dan lain-lain gitu. Pokoknya paling aku makanya minumnya tuh susu beruang aja sih atau air kelapa gitu. Waktu itu ada juga teman-teman yang suruh saranin, katanya dia tuh mamanya juga alergi. Terus kalau dia masak udang atau kepiting ya, itu dia bilang tuh dia masaknya itu pakai air kelapa. Jadi dia tuh katanya nggak gatal gitu loh. Nah mungkin bisa jadi ya, nanti kapan-kapan lah ya aku mau coba kayak gitu. Oke teman-teman, nah ini tadi udah selesai Bapak Adel masak. Lanjut ini aku bersih-bersihkan lagi ya. Ya seperti biasa ya teman-teman, kalau laki-laki habis masak begitulah ya penampakannya, pasti sana sini nggak jelas gitu ya kan. Tapi bersyukurnya dia masih mau bantu aku di dapur, bantu beres-beres dan bantu masak aja di rumah juga udah syukur ya. Karena kadang kan ada juga tuh orang yang nggak mau bantu di dapur. Oke deh teman-teman, segini dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Assalamualaikum.